Supas itu buat apa sih, Kron? Asik, Asik. luar biasa, eksotis. Dapat 3,2 triliun untuk SE. Sepin, kakak tahu nggak? Tahun 2025 katanya BPS itu melakukan kegiatan yang namanya SUPAS. Tahu, Kron. Survei penduduk antar sensus, bener nggak, Kron? Benar, katanya itu diadakan di tahun 2025. Bener. Tapi yang jadi bikin penasaran nih, Kron. Apa tuh kak? Kita kan ada sensus penduduk setiap di akhir tahun yang akhirnya 0 tuh, Kron. Iya, 2020, 2010 ya. Terus Supas itu buat apa sih, Kron? Berhubung aku nggak bisa jawab. Oh, nggak bisa ya, Dan Kron? kebetulan di sini juga kita tadi udah dengar ada narasumber yang kece dan super informatif. Yuk. Langsung aja kita langsung ke depan kali ya. Siap. Aku mau pantun dulu lah, Kron. Boleh. Yes. Cakepnya ya, Kron. Oke, aku bantu cakepnya. Makan cakwe pakai arsik. Cakep. Kita sambut dulu lah weh, narasumber yang paling asik. Bapak Kabiroren, Bapak M. Nasrul Wajdi. Tepuk tangan dulu dong. Ya, karena kakak tadi udah memanggil pakai pantun, aku boleh juga dong. Siap Ketua. Cakepnya, mohon dibantu ya. Banyak nih penonton bayaran. Makan Lanjut. cakwe pakai pete. Cakep. Kita panggil juga lah weh, narasumber kita yang gak kalah kece. Bapak Uke Muhammad Hussein, Direktur Perencanaan Peningkatan Produktivitas dan Pembangunan Tematik Kementerian PPN Bappenas. Terus kita langsung join, Kron. Kita langsung ke depan join. aja kali ya. Iya, langsung join. Halo Bapak, selamat datang. Selamat datang Bapak Horas. Ya, apa kabarnya nih Bapak? Sehat, Alhamdulillah. Dengar-dengar Bapak baru dari Pulau Nias nih. Benar, boleh dong Pak diceritain, digambarin nih Pak. Dalam 3 kata aja nih Pak. Perjalanan ke Pulau Nias kira-kira seperti apa dalam 3 kata Pak? Boleh Bapak? Iya siap, 3 kata aja nih Pak. Izin Pak. Asik, luar biasa, eksotis. Waduh, Tepuk tangan dong. Iya, nggak apa-apa, buat Bapak bonus satu lagi. Asik, luar biasa, eksotis, Oke. Kron. Bapak Uke boleh dalam 3 kata nih Pak. Udah habis sama Pak Ado. Bisa tergambarkan ya Pak. Tapi lain. amazing lah. Amazing. Amazing, ya. Amazing. Oke, tepuk tangan dulu. Tapi kira-kira Pak, kalau misalnya diundang ke Nias lagi, masih mau nggak ya kira-kira? Oh pasti. Oh pasti. Iya. Tepuk tangan lagi dong. Iya, SPPD ya. Oke, jadi Kron. izin Pak, perkenalkan nama saya Sukron Alamin. Dan saya Yosepin Sitorus Pak. Nah, dari sini kita sebagai host, jadi Bapak di BPS Provinsi Sumatera Utara, kita memiliki namanya Aksi Perubahan, salah satunya program kita Paskalibah Pro. Paskalibah Pro ini adalah sebuah konten audiovisual yang interaktif dan bersahabat dan disusun dalam bentuk podcast. Dan ini merupakan episode yang ke-104. Ya, tepuk tangan dulu dong. Spesial nih, spesial. Spesial ya. Langsung nih dari pusat kita datangin gitu ya. Iya, langsung nih pakai ini ya, Oke. Kron. Jadi untuk menjawab keresahan kita tadi nih, Kron, Iya, yang supas tadi ya. Kenapa ada Iya. supas ya? belum nggak tahu nih ya, Kron. Iya. Langsung aja kita tanya ke para narasumber kita yang super kece pada hari ini ya, Kron ya. Iya, betul. Siap. Jadi gini Pak, mungkin kita ke Bapak Kepala Biro Perencanaan dulu nih Pak. Boleh nggak acul aja gitu? Oh
Oh, siap, siap. Kakak Acul ya? Oh, boleh. Biar lebih ini ya Pak, biar lebih asik ini ya, lebih Biar groginya berkurang friendly. gitu. Groginya kurang, iya benar-benar. Jadi Kak Acul, benar ya Pak? Izin nih Pak. Masih pakai izin ya? Kenapa dia yang malah ini ya? Izin dong, Pak, nih. Malah tambah grogi dia. Iya. Malah tambah grogi. Asal jangan manggil Bang aja. Padahal di Medan khasnya Bang ya. Ya oke. Kak Acul, nih tentang strategi perencanaan Kak Acul. Ini kan kita sedang efisiensi anggaran tahun 2025 Kak. Jadi apa sih strategi Biro Perencanaan terhadap kegiatan-kegiatan di BPS dalam efisiensi yang sedang terjadi ini Kak Acul? Boleh dijelaskan? Oke, baik. Saya mau menyapa teman-teman dulu karena meskipun tadi sudah sempat ketemu sebentar tapi kayaknya belum semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Tadi sudah disampaikan Pak Asim, semangatnya luar biasa gitu ya. Izin Pak Direktur. Jadi saya terakhir ke sini itu sekitar 2023, seingat saya gitu ya. Dan datang hari ini 2025 sudah banyak perubahan. Dan saya yakin perubahannya ke arah yang positif. Jadi tepuk tangan sekali lagi untuk teman-teman semua. Dengan untuk rekan-rekan di Provinsi Sumatera Utara. Nah, ke pertanyaannya siapa namanya tadi? Yosepin. Yosepin tadi. Jadi kalau berbicara efisiensi teman-teman pasti udah paham. Itu gampang diapalin karena itu Inpres nomor 1 tahun 2025. Nah, yang namanya instruksi presiden itu ya kudu dilaksanakan, gitu kan ya. Dan di Inpres itu tuh sudah tercantum semua apa-apa saja yang harus diefisiensi. Kalau pertanyaannya, BPS kan banyak kerjaan nih, banyak kegiatan. Ada kegiatan yang harus jalan dengan anggaran yang minimal gitu ya. Ada kegiatan-kegiatan yang jalan dengan anggaran setengah, ada kegiatan-kegiatan yang mungkin full costing. Strateginya gimana sih? Yang pertama begini, yang kami utamakan itu adalah bagaimana kemudian mitra-mitra kita harus bisa kita berikan hak-haknya. Gitu, secara sederhana begitu. Jadi kalau untuk kegiatan-kegiatan besar, pasti teman-teman bisa ngelihat komponen paling besar dari kegiatan itu tuh honor. Honor dan translog gitu. Karena itu yang kita utamakan dulu. Nah, di sisi lain karena ada beberapa kegiatan yang mungkin nanti butuh teman-teman yang melaksanakan, maka bagian-bagian tadi yang sebagai gaji yang kita terima gitu ya. Kan kalau kita nggak ada kegiatan teman-teman gabut juga kan. Nggak ada survei, nggak ada kegiatan lain, teman-teman gabut nih. Nah, kami memilih kira-kira kegiatan mana yang itu sesuai dengan tusinya teman-teman. Apa yang bisa dilakukan? Yang dengan menggunakan tenaga teman-teman semua. Tapi nggak usah khawatir juga, karena kita juga pasti mikirin ada komponen-komponen yang itu bisa memungkinkan untuk teman-teman tetap melaksanakan operasional sehari-hari. Jadi yang pertama yang kita prioritaskan pada saat Inpres 1 itu, gimana caranya kantor kita tetap running, tetap jalan. Maka mungkin di awal-awal ada yang matiin lampu, pulang cepat segala macam gitu ya, mungkin. Sekarang kan sudah aman ya mestinya ya. Karena operasional supaya kantor tetap running itu kita penuhi dulu. Gitu. Jadi memfasilitasi teman-teman supaya teman-teman bisa bekerja sehari-hari. Kurang lebih begitu sederhananya. Oke, benar-benar. Jadi operasional kantor dulu yang operasional kantor dan utamakan. honor petugas. Dan honor petugas. Diutamakan. Ya, Benar, tetap supaya ada tetap upaya ya. jalan. Tetap Iya, ada itu upaya salah dalam satu memitigasi. upayanya nih. Iya, benar. Oke. Tapi tadi udah bahas efisiensi anggaran dari kacamata BPS. Benar. Nah, kita kan ada tamu lagi nih, satu lagi nih Iya, ya. narasumber satu lagi. Cuman kita penasaran nih dari kacamata Bappenas, apalagi seorang direktur ya, dari seorang kacamata direktur, bagaimana menanggapi efisiensi anggaran ini, apalagi dalam hal ini kita ada program mendukung pembangunan kependudukan berkelanjutan. Dalam hal ini mungkin SDGs. Nah, kira-kira dari Pak Direktur, Pak Uke, gimana kira-kira tanggapannya Pak? Silahkan. Ya, terima kasih banyak. Sebetulnya sama aja apa yang disampaikan Pak Ajul tadi ya, cuman mungkin bahasanya beda. Kan di kami juga ada kegiatan tuh ya di masing-masing unit.
eh, eselon 2-nya. Apa yang kita lakukan itu pertama benar Pak Ajul sampaikan Presiden sebagai pimpinan birokrasi tertinggi pemerintah Republik Indonesia, instruksinya wajib kita laksanakan. Itu kita pegang pertama. Yang kedua, ada kalau Bappenas itu tadi yang disampaikan Pak Ajul itu kita nyebutnya priority setting. Jadi kita melis daftar kegiatan itu daftar prioritas. Mana yang paling prioritas? Tadi disampaikan Pak Ajul kalau dari pengalaman BPS untuk ruang lingkup teman-teman BPS kan hak mitra dulu tuh, honor sama itu. Kalau di kami kegiatannya juga ada. Mana yang paling prioritas? Itu kegiatan yang mendukung indikator kerja utama masing-masing unitnya. Karena kalau enggak bahaya kan, indikator utama adanya unit itu eksistensinya adalah untuk melakukan misalnya kegiatan A. Nah itu prioritas tertinggi. Nah itu kita susun tuh priority settingnya. Maka ketersediaan dananya itu digunakan urut dari prioritas yang terbawah. Yang teratas maaf. Nah yang terbawah terpaksa nanti kita lihat bisa ditunda gitu ya, bisa dilakukan penyesuaian ruang lingkup kegiatannya jadi dikecilin gitu ya dengan berbagai metodologi. Itu dari sisi priority setting. Yang kedua, dari sumber pendanaannya kita melakukan inovasi-inovasi pendanaan. Contoh yang paling mudah itu kita manfaatkan misalnya bantuan mitra-mitra pembangunan kita seperti organisasi Bank Dunia, ADB, ada banyak bantuan atau bilateral itu ya. Untuk memanfaatkan itu kita mesti tahu yang menjadi pokok-pokok perhatian dari masing-masing mitra tadi. Kalau seperti seminar, pendidikan tuh biasanya GIS itu GTZ, dulu GTZ sekarang GIZ ya kalau nggak salah yang Jerman. GIZ itu mereka senang dia membiayai seperti hal itu. Kalau misalnya untuk environment gitu ya, misalnya teman-teman Bank Dunia dan Australia itu untuk bencana mereka punya perhatian khusus. Jadi kita mesti segmented lihat mana yang paling pas untuk dibiayai oleh mitra yang mana sesuai dengan subjeknya. Itu yang kedua. Yang ketiga, mungkin kita mesti pinter-pinter milah mana kegiatan-kegiatan yang tadi prioritas paling bawah ya, itu benar masih kita butuhkan atau bisa kita take out, benar-benar hilang gitu. Nah, dengan melakukan strategi itu biasanya kita dapat desain konfigurasi kegiatan yang paling optimal dari uang yang sedikit itu gitu. Kira-kira gitu. Baik Pak. Iya, Ternyata dengan adanya efisiensi anggaran ini ya tidak menutup jalan yang lainnya. kegiatannya. Iya, Tadi sudah benar. dijelaskan dari priority set, kemudian Iya, inovasi-inovasi memanfaatkan juga ya. iya. Munculnya peluang-peluang inovasi untuk menghadapi tantangan efisiensi anggaran. Benar. Kurang lebih sama tadi ya Kron Iya. ya, resep prioritas. Sebelum pertanyaan yang mendalam Pak, boleh diminum dulu kopinya Pak, tadi udah ada Sambil Pak. ngobrol santai nih Pak. Iya. Silahkan Bapak. Baik. Iya, mungkin kalau tadi kita udah bicara tentang kegiatan ya secara umum gitu ya Iya, Kron ya. iya. Mungkin kita langsung masuk ke kegiatan yang sedang kita laksanakan nih Kron. Kupas tadi ya? Benar, keresahan kita tadi Kron nggak terjawab, belum ya? Oh belum sampai, Bapak Ibu juga resah nih Kron, apa jawabannya ya? Oke baik Kron, mungkin Pak, Kak Acul, Kak Acul. Ya mungkin untuk pertanyaan kedua, sebenarnya kurang lebih sama seperti pertanyaan pertama tadi nih, mitigasi atau rencana apa sih yang sudah kakak lakukan untuk supaya Supas ini tetap berjalan, karena kan udah pelaksanaan ya Kak ya sampai tanggal 31 Juli nanti. Kabar-kabarnya juga katanya sempat ditunda, muncul lagi gitu ya. Oh iya, itu ini kira-kira gimana? kabar apa nih? Kabar burung, benar nih Kron? Iya, Ya, boleh coba. cerita Kak, silahkan. Oke, jadi saya mulai dari pentingnya Supas dulu ya. Kenapa kemudian Supas itu sempat ditunda, terus belakangan muncul.
Jadi survei penduduk antar sensus. Survei penduduk antar sensus itu tadi sudah dijelaskan oleh Yosefin ya. Setiap yang berakhiran 0 kita ada sensus penduduk. Hasilnya apa? Namanya sensus, hasilnya bukan statistik, tapi parameter. Ya kan? Parameter demografi. Jadi kita bisa ngitung angka kelahiran, angka kematian, yang itu kemudian nanti turunan-turunannya banyak tuh. Angka harapan hidup dan sebagainya. Yang itu kemudian parameter-parameter tadi digunakan sebagai dasar untuk menghitung apa yang disebut sebagai proyeksi penduduk. Gitu ya. Nah, sensus kita itu kan sekali dalam 10 tahun. Bayangkan perubahan dinamika itu cepat banget terjadi. Nah, dalam 5 tahun itu pasti ada perubahan-perubahan. Benar. Nah, sehingga si asumsi proyeksi kita tadi ini harus diperbaiki. Maka kita bikinlah, karena kita nggak mampu bikin sensus setiap 5 tahun gitu ya. Maka kita bikin survei penduduk antar sensus. Hasilnya apa? Untuk melakukan koreksi atas asumsi-asumsi proyeksi tadi. Yang sensus penduduk Yang sensus tadi, benar ya Kak? Gitu. Nah, kenapa itu penting? Teman-teman, kita ini Badan Pusat Statistik, bukan Badan Pusat Parameter gitu ya. Yang namanya statistik itu kan kita ngambil dari sampel-sampel. Ya. Si sampel-sampel tadi itu angkanya kita estimasi jadi angka populasi, kita butuh yang namanya populasinya. Oke. Bayangkan kalau misalkan jumlah penduduk di Sumatera Utara ini kita keliru gitu. Nah, hasil dari estimasinya juga bakal keliru gitu ya. Pertanyaan berikutnya, emang nggak ada sumber data lain? Nah, kita sedang menuju ke sana sekarang. Makanya teman-teman mungkin dengar DTSEN, teman-teman mungkin dengar RBC, Register Based Census. Ketika pencatatan atau data administrasi kita sudah baik, maka SUPAS itu nanti nggak perlu lagi sebesar ini. Gitu. Cukup nanti penjaminan kualitas terhadap data administrasi saja. Gitu. Karena kan kita sudah punya populasi yang benar-benar sudah bagus gitu. Tetapi sampai dengan di sana nanti, sampai di sana, ya sudah, kita saat ini masih butuh SUPAS. Benar. Dan survei-survei kita itu masih sangat tergantung pada angka proyeksi. Gitu, kurang lebih begitu. Jadi itu penting banget untuk melakukan koreksi atas parameter-parameter demografi hasil sensus penduduk 2020 yang itu digunakan untuk menyusun proyeksi penduduk sampai 2045. Begitu. Benar-benar Kak. Itu kenapa harus hidup lagi nih? Diperjuangkan untuk hidup lagi. Karena memang banget sepenting itu Pak ya. sepenting SUPAS, ya. itu, betul. Ya, Jadi benar. tadi sempat disinggung sedikit nih Kak Acul, bahwa pada akhirnya nanti SUPAS itu tidak akan ada lagi gitu tadi ya. Kalau RBC tadi sama DTSEN sudah berjalan dengan semestinya, dengan sebaiknya. Apakah ada rencana tuh Kak Acul? Maksudnya target kira-kira tahun sekian nih realisasi itu gitu. Iya benar. Boleh? Teman-teman pernah dengar SSHI belum ya? Sistem Statistik Hayati. Sistem statistik Nah, hayati. jadi kalau ngomongin statistik hayati itu kejadian-kejadian penting, vital statistics. Vital statistics itu tidak hanya terkait dengan laporan kependudukan. Kalau catatan kependudukan itu lampit saja. Lahir, mati, pindah, datang. Itu catatan kependudukan. Tapi kalau vital event atau statistik hayati, statistik penting, statistik hayati itu mulai dari lahir, kemudian dia sekolah, kemudian dia menikah, dan seterusnya, sampai dengan nanti meninggal. Nah, sekarang teman-teman di pusat itu sedang ngeberesin SSHI. Itu sudah dilakukan sejak 2015 ingat saya. Sebelum akhirnya SP kita pertama kali menggunakan combined method, menggunakan data Dukcapil, ya kan? Nah, bayangkan teman-teman semua, ketika pencatatan kejadian penting tadi sudah sangat rapi, kita udah nggak perlu lagi ngitung kejadian tingkat kelahiran, tingkat kematian dari survei. Karena sudah ada catatannya. Kenapa sekarang kita mesti harus survei lagi? Karena pencatatan kita tidak lengkap. Bagaimana cara melihat kualitas data kependudukan? Salah satunya adalah dari antara hasil survei dengan hitung-hitungan dari data administrasi itu angkanya kurang lebih sama. Benar. Nah, saya ambil contoh di Jogja nih.
Di Jogja, hasil hitung-hitungan kita TFR dengan hasil hitung-hitungan dari catatan administrasi itu udah bagus. Kenapa? Karena di sana catatan kelahirannya bagus banget. Kalau dia lewat dari 7 hari melaporkan, dia akan kena denda misalkan. Tapi catatan kematian kita jelek banget karena tidak ada insentif untuk mencatatkan kematian. Itu kenapa kemudian kita perlu nih, masih perlu Supas. Nanti kalau sudah bagus DTSN nih, itu salah satu strategi sebetulnya untuk merapikan catatan administrasi kita. Kenapa ada data tunggal sosial ekonomi nasional? Itu kan NIK sudah ada di sana, variabel-variabel lain sudah ada di sana gitu. Terus kita punya data kependudukan, kita punya banyak sumber data lainnya, sehingga nanti ketika sudah RBC, Register Based Census itu tadi, yang perlu kita lakukan hanya mengkompilasi data administrasi, ngitung parameter dari data administrasi, dan mengeluarkan sedikit uang untuk melakukan survei atas kualitas data administrasi. Gitu, kurang lebih. Arahnya. Luar biasa, Semoga ya. 2030 bisa ya. Amin. Tepuk tangan dulu buat kita. Tepuk tangan nih, dulu dong. Buat BPS. Tadi penjelasannya bahwasannya memang Supas itu sepenting itu ya. Karena kita ingin melengkapi parameter, statistik dan indikator tadi sempat disebutkan juga. Iya, langsung ke termasuk. pertanyaan ketiga tadi itu sebenarnya Kro. Udah Iya. diborong semua. Udah diborong semua sebenarnya. Iya. Sudah selesai. Belum Pak. Belum. Masih ada nih Pak. Masih Dan ada. berhubung Nah, tadi udah disinggung terkait indikator, terkait parameter dan statistik yang dihasilkan oleh Supas. Nah, boleh nih kita tanya lagi nih ke narasumber yang satunya lagi tentang Iya, Bappenas. siap. Karena ini berhubungan dengan pembangunan berkelanjutan, khususnya di kependudukan, Benar, SDGs. Nah, dari kacamata Bappenas, ada Pak Direktur nih, Pak Uke. Gimana kira-kira Pak dalam hal pemanfaatan Supas untuk indikator SDGs atau pembangunan berkelanjutan kependudukan? Terima kasih. Lanjut Pak. Ya, terima kasih. Tadi udah dijawab juga sebetulnya oleh Pak Ajul ya bahwa Diborong sama Ucu. Supas itu kan untuk apa namanya memperbaharui, mengkoreksi data sensus yang 10 tahun. Karena kemampuan keuangan negaranya terbatas, nggak bisa sensus terus ya. Akhirnya dengan metodologi tertentu pakai sampling, nah itu proyeksi-proyeksinya dicari berapa nih posisi sekarang karena dinamikanya udah banyak terjadi. Nah, dari sisi pengguna tentu saja menjadi strategis karena hitungannya jadi lebih akurat. Kalau misalnya nggak ada Supas, kan kita terpaksa pakai data sensusnya. Itu berarti data 5 tahun lalu yang sekarang udah banyak berubah. Betul. Nah, sebenarnya saya udah cerita ya waktu di Nias itu. Kalau itu terjadi, maka keputusan yang diambil itu jadi nggak akurat. Bisa dibayangin kalau misalnya ada satu kasus yang perlu analisa, kita pertama nggak mungkin tahu semua hal gitu ya. Pasti masing-masing ada sekolah, ada jurusannya. Jadi ada pengampu wali datanya. Salah satunya kalau statistik BPS, yang tadi kita udah tahu strategis Supasnya. Ada hitungan-hitungan yang menggunakan data BPS nih misalnya sebagai pengampu statistiknya. Tapi nggak ada Supas, jadi pakai data yang 10 tahun lalu. Dari hitungan itu, ternyata keadaannya baik-baik aja, nggak perlu intervensi gitu ya. Padahal kalau dilakukan Supas itu gambaran keadaannya justru kritis, perlu intervensi. Nah, kalau misalnya nggak ada Supas kan pimpinan nasional melihatnya nggak perlu ada intervensi. Contoh misalnya karena ada inflasi, ada eksternal global, ada perang Ukraina, ada perang Gaza, ada ketegangan di Taiwan gitu ya misalnya, harga-harga anjlok segala macam, kemiskinannya kemiskinannya naik gitu. Tapi 10 tahun lalu belum ada. 10 tahun lalu belum ada, jadi kondisinya baik-baik aja. Bappenas ngitung pakai data 10 tahun lalu tanpa dikoreksi Supas sekarang. Pak Presiden
bagus kok, gitu kan? Iya, Rakyat benar. sejahtera gitu. Kurang Padahal menggambarkan. saudara-saudara kita, ini contoh ya, jangan ini ya, butuh intervensi. Sehingga kewajiban pemerintah untuk mensejahterakannya tidak bisa terpenuhi. Nah, karena itu saya kemarin juga sampaikan bahwa teman-teman BPS, surveyor-surveyornya, mitra-mitranya maupun teman-teman BPS sekarang itu benar-benar merupakan ujung tombak pembangunan. Jadi kalau dianalogikan di perang itu data intelijennya dari BPS. Padahal strategi perang, strategi pembangunan dilakukan berdasarkan input data itu. Kan pernah dengar pasti teman-teman ya, garbage in, garbage out gitu ya. Iya, benar. Kalau datanya Masuk. jelek, nggak akurat, maka keputusannya juga jelek dan nggak akurat. Benar. Tapi sebaliknya, kalau keputusannya itu datanya bagus, kualitasnya bagus, oh ini ketahuan nih bahwa misalnya ya, yang penduduk miskinnya naik karena segala macam tadi, dan itu bisa rinci segmennya ada. Kemiskinan ekstrim sekian, kemiskinan ini sekian, tahu golongan masyarakat yang mana, dan jangan lupa sekarang itu ada aspek kewilayahan, di mananya tahu. Maka dengan mudah pemerintah bisa melakukan intervensi, bansosnya di sini, sekian orang, sekian keluarga. Nah itu dengan strategi pemberdayaan masyarakat, dengan bansos dikombinasikan, insya Allah yang tadinya karena dinamika eksternal jatuh miskin bisa diangkat lagi gitu. Nah itu kewajiban negara, kewajiban pemerintah bisa dilakukan. Makanya saya benar-benar apresiasi dan terima kasih atas jeripayah hasil kerja teman-teman. Karena yang make itu benar-benar memerlukan itu. Tepuk Tepuk tangan tangannya dulu dulu dong. dong, Bapak Ibu. Ya Iya. ternyata kebijakan yang tepat itu dibantu dengan data, yang akurat. Luar Cocok. biasa. Tepuk tangan lagi dong. Ketabo tuh kok. Luar biasa. Bisa masuk ketabo kan. Yang butuh quotes ya dicatat Quotes ya. Ya, ya. Iya, oke. Jadi kita udah bicara-bicara tentang kegiatan yang sedang berlangsung, sekarang kita bicara tentang kegiatan yang akan berlangsung. Apa tuh? Kayaknya di tahun 2026 ada sesuatu kayaknya, Kak. Iya, ada Apa tuh? sesuatu. Ini Kak Acul, kita kan 2026 ada sensus ekonomi, benar ya Oh kan iya, Kak Acul? benar. Jadi dari sisi perencanaan, Biro Perencanaan nih Kak Acul, optimis nggak sih melakukan sensus ekonomi tahun 2026? Ini kan sedang efisiensi, bagaimana strategi yang dilakukan, bagaimana perencanaan yang dilakukan, boleh diceritakan Kak Acul? Baik. Saya sebenarnya nunggu-nunggu nih. Teman-teman pasti sudah tahun ini persiapannya banyak banget. Iya, Dan anggaran tahun ini untuk SE kita lumayan besar untuk persiapan, sosialisasi segala macam gitu kan ya. Tahun depan apakah kita optimis? Harus optimis. Siap. Tahun depan kita Optimis. insya Allah dapat 3,2 triliun untuk SE. Wah, Untuk gitu ya. sensus ekonomi. Tangan Tangan dulu dong, boleh tepuk tangan. Jadi harus optimis. Nah, lagi-lagi kenapa kok BPS bisa gitu ngusulin? Harus pakai disclaimer nih, karena kan keputusannya belum ada. Kita udah ngusulin dan proses-prosesnya sudah kita lewati, proses penelaahan sudah kita lewati, proses persetujuan parlemen untuk usulan tambahan anggaran juga sudah kita lewati. Sekarang sedang dibahas mungkin sudah selesai dibahas di Banggar, sebentar lagi akan keluar gitu kan ya. Tapi kita harus tetap optimis. Kenapa? Karena SE itu adalah salah satu prioritas. Tadi kalau Pak Direktur menyampaikan prioritas lembaga. Prioritas kita salah satunya sensus ekonomi. Kenapa? Karena dalam penyusunan perencanaan masing-masing lembaga, kita mengacu RPJP yang diturunkan ke RPJMN, yang diturunkan ke RKP gitu ya. Nah, RKP kita tahun depan itu sudah harus selaras dengan tema yang disusun oleh pemerintah. Nah, di masa pemerintahannya Pak Presiden Prabowo sekarang, jadi yang menjadi prioritas nasional itu selain yang tertuang dalam dokumen-dokumen tadi, direktif langsung dari Presiden, itu baik berupa Inpres, Perpres dan seterusnya, direktif langsung dari Presiden itu juga adalah salah satu prioritas nasional. Nah, teman-teman mungkin beberapa hari, di hari-hari belakangan dengar heboh Pak Kepala ngurusin KEK dan KI. Ya. Karena itu adalah direktif langsung, itu arahan langsung gitu dari supaya data-data tadi yang KEK KI
yang itu menjadi kendala kita selama berpuluh-puluh tahun. Kita berusaha masuk ke industri-industri, ke perusahaan-perusahaan besar, itu jadi isu kita. Nah, tapi sekarang BPS sudah mendapatkan dukungan. Dukungannya dalam bentuk apa? Mungkin teman-teman pernah dengar Impres 4 2025 terkait dengan kemiskinan, DTSEN dan sebagainya. Itu adalah bentuk direktif yang kemudian kalau kita berbicara dari sisi kami di penganggaran, itu menjadi bagian yang diprioritaskan. Gitu. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, seoptimis apa kita SE? Kita optimis. Dan kenapa, apa yang mencirikan keoptimisan kita terkait SE? Tahun ini teman-teman di provinsi, di kabupaten kota juga pasti sudah merasakan dari sisi dukungan anggaran untuk persiapan, sosialisasi, geladi bersih kita tetap berjalan gitu ya. Bahkan beberapa inisiatif-inisiatif misalkan bagaimana kemudian agar pelaksanaan kita tahun depan jauh lebih efisien. Insya Allah di tahun ini nanti akan ada beberapa terkait dengan EC yang akan kita sampaikan ke teman-teman. Oh, kegiatan berikutnya gitu ya Pak. Luar biasa ya. Luar biasa sekali Ternyata ya. optimis ya, Iya. tahun depan kita menghadapi mensukseskan SE 2026. SE 2026. Benar. Baik, karena berhubung tadi udah disinggung nih, SE 2026, Iya. Apa dan Bapak Direktur juga udah tahu nih kan, udah kita kasih tahu juga kan, bahwasanya Udah tahun depan ada bisikin ya. SE 2026. 2026. Nah, kami ini mau minta nih Pak, minta dukungan dari Support. Bappenas, kira-kira boleh disampaikan Pak dukungannya untuk kami yang menghadapi atau mensukseskan SE Sensus Ekonomi Sensus Ekonomi 2026. tahun 2026. Iya. Boleh Pak? Wah, kami Bappenas pasti mendukung ya, pastilah. Karena salah satu user yang utama dari BPS itu kami. Jadi kalau Pak Ajul, Pak Kepala Biro, itu Kepala Biro Perencanaan merencanakan gimana caranya supaya teman-teman BPS bisa bekerja, kami di Bappenas juga sama, tapi melakukan perencanaan itu pembangunan nasional. Jadi kalau nggak ada datanya, wah itu gimana caranya metodologi ilmiahnya nggak jalan. Masa kita merenung di bawah pohon gitu kan untuk mencari, itu kan nggak mungkin. Jadi pasti kita mendukung. Tapi satu yang ingin saya highlight gitu ya, pesan ke teman-teman itu disampaikan Pak Ajul tadi bahwa harus optimis. Apapun kondisinya, berapapun BPS menerima anggaran, yang mesti dipikirkan tadi big picture-nya bahwa teman-teman adalah ujung tombak dari pembangunan sebetulnya. Jadi gimana caranya dipikirkan, tadi ada strategi gimana inefisiensi yang pertanyaan pertama, itu harus diaplikasikan lagi dan mungkin tantangannya lebih besar supaya amanah tugas yang diberikan negara ke teman-teman tetap bisa terlaksana. Nenek moyang kita ngelawan penjajah Belanda itu pakai bambu runcing aja, pakai apa yang ada. Kalau dipikir pakai akal sehat nggak akan bisa menang. Susah. Tapi dengan tekad semangat optimisme lillahi ta'alanya gitu ya, ada pengabdian, itu bisa dilakukan. Apalagi cuman survei, kendala nggak ada uang gitu. Saya yakin kalau misalnya teman-teman itu punya semangat patriotik lah. Kenapa saya bilang patriotik? Karena itu tadi udah saya sampaikan bahwa ujungnya itu adalah kesejahteraan kita semua. Jadi kalau data itu sampai nggak ada, karena anggarannya nggak ada gitu ya. Kalau anggarannya nol nggak mungkin, pasti ada, pasti dapat anggaran. Cuman cukup seperti hitungan keinginan kita atau enggak, itu aja. Nah, kalau misalnya cuman karena itu terus datanya nggak dicari, nggak mengalir, kami di Bappenas ngitungnya pakai apa gitu coba. Ya kan? Teori-teori dalil-dalil ilmiah yang perlu data itu nggak bisa jalan. Jadi sekali lagi mudah-mudahan capeknya teman-teman ini jadi pahala. Karena emang benar-benar kebutuhan pokok lah dalam perencanaan. Perencanaan nasional. Makasih. Ternyata dari Bappenas, tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan dulu boleh. Bappenas sekali lagi mendukung kegiatan BPS pada tahun 2026 yaitu Sensus Ekonomi tahun 2026. Saya tadi Saya sedikit mau nambahin dong dikit. boleh Pak. Siap, boleh Pak. Jadi Boleh. pas
kita ada proses namanya penelaahan, trilateral meeting. Penelaahan itu antara BPS, Bappenas, dan Kementerian Keuangan. Kadang yang jadi orang BPS-nya itu teman-teman Bappenas loh. Jadi kadang lebih galak Bappenasnya daripada BPS. Luar biasa. Iya, saling backing gitu Jadi ya, itu Pak. ada Mas Dimas, itu ada Mas Reki biasanya. Itu kadang-kadang lebih galak mereka. Lebih Oh, gimana sih begini? Yang lebih galak mereka, kita mah santai aja gitu. Kalau kita ya udah, kalau nggak dikasih duit ya kami nggak kerja lah. Waduh. Iya cuma begitu. Teman-teman Bappenas nih yang galak nih. Galak. Oh ini gimana caranya kita merencanakan kalau ini nggak ada, wah, merepet mereka. Jadi kalau ngomong dukungan saya udah nggak ragu lagi lah. Teman-teman Bappenas ini yang paling depan Wis. jagain kita. Tepuk tangan Ya, dulu kalau- dong sekali lagi. Kalau bahasa Medannya soken, sobat kental. Wih, soken sobatnya. Gitu ya. CK, Soken CK. ya? Soken, sobat kental gitu. Iya, benar, Kak Aco. benar. Bukan sosok kental manis, bukan. Oh bukan, jauh, masih jauh. SKM Kak Aco. itu mah Pak, SKM. Iya, jadi kira-kira ada lagi nggak Kron yang mau ditanya ini Kron? Ya ternyata tadi yang saya highlight sebenarnya tadi bahwasanya teman-teman mitra kita tadi surveyor-surveyor di lapangan memang tadi dikatakan oleh Kak Acul tadi dan Pak Uke bahwasanya itu memang ujung tombak pembangunan gitu. Benar. Dan kita harus berbangga dengan itu. Oh, iya. Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Dan tadi kita udah berbicara seputar efisiensi anggaran, SUPAS, kemudian sensus rencana, ekonomi juga. iya, sensus sempat ekonomi. singgung. dan mungkin cukup sekian Pak yang bisa kami tanyakan. Kirain ada lagi. Karena kami sebenarnya Udah nunggu-nunggu. Gantungnya begitu sih. Tapi saya izin satu hal, saya Apa? harus mengapresiasi kemarin saya datang ke Nias Selatan dan saya ketemu mitra, entahlah itu dipilihin buat saya, tapi saya berprasangka baik. Mitra yang saya yang saya supervisi itu ketepatannya itu 99,9%. Wow, tepuk tangan dulu Sumatera Utara. Kenapa? Jadi saya mendatangi kembali responden, saya minta fasihnya dibuka. Fasihnya dibuka kan kita bisa ngelihat data-datanya tuh. Nah saya nggak tahu apakah itu sudah dikondisikan, tapi saya berprasangka baik tadi ya. Nah yang pertama saya tanyakan, si mitra ini nanya ke siapa sebelumnya? Kan saya bisa ngecek, respondennya siapa? Nama responden, Iya. ya kan? Saya cek nama respondennya, oh suaminya. Oke, saya tanya ke ibunya, karena yang menjawab dengan yang saya tanya itu berbeda orang. Oke. Tapi bukan ajaib sih, tapi bersyukurnya itu jawabannya itu betul-betul sama dengan apa yang ada di fasih, tanpa ada intervensi. Bahkan saya minta translator karena bahasa Nias kan agak seperti bahasa Jerman katanya ya. Jadi ada Campur, Jerman campur gitu ya. Jadi saya perlu mengapresiasi itu. Nah, kalau itu saya perluas untuk skala Sumatera Utara itu menurut saya sudah sangat keren. Wis. Wow, oke. Wow, luar Tepuk biasa. tangan lagi. Ada Sumatera error, Utara. bukan itu bagian dari statistik. Jadi sekali lagi terima kasih untuk itu. Baik, terima kasih kembali Pak Apresiasi bahwasanya ya, memang Pak. sekali lagi ya kebijakan yang tepat itu dasarnya adalah data Data yang akurat. akurat. Ya. Ya Pak, cukup sekian acara kita pada pagi hari ini yaitu Pascalibah Pro ya. Iya. Dan sebelumnya kita ada jargon Pak, boleh ya? Kita coba Pak ya. Jadi teman-teman juga sekalian yang views yang menonton 12 secara juta views online ini ya. langsung ada 12 juta orang kayaknya nih ya. Iya benar. Di sebelah sana lagi masih ada Kron. Ya nanti jargonnya kira-kira seperti ini ya. Pascalibah Pro ya. Oke, boleh kita coba ya, Mbak? Izin Pak ya. Siap. Oke, sama-sama kita coba Kak Sevin. Iya siap. 1, 2, 3. 3. Pascalibah Pro. Tepuk tangan dulu dong Tepuk tangan semuanya. dulu buat kita semua. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian telah menonton podcast kita episode 104 dengan narasumber yang super informatif dan Benar. tunggu episode selanjutnya di Pascalibah Pro. Pro. Sampai jumpa kembali. Iya. Terima Terima kasih Bapak, terima kasih Kak Acul. Thank you.